Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Salatan wassalamun ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang berlanjut kepada video yang ke-10 mengenai tafsir Fazlur Rahman. Namun sebelum kita mengetahui metodologi yang digunakan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat Al-Quran, maka alangkah baiknya kita mengenal dulu terlebih dahulu siapa itu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini lahir pada tanggal 21 September 1919. Beliau merupakan suatu tokoh modern Islam. Kemudian dilahirkan di benua Indonesia, Pakistan, yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Di benua ini memang banyak sekali para ulama-ulama yang lahir dari benua ini. Bukan hanya Fazlur Rahman, ya, banyak sekali, di antaranya Muhammad Iqbal juga lahir di benua ini. Nah, Fazlur Rahman ini dilahirkan dalam keluarga yang memang secara religius banget. Sehingga kereligiusan ini, Fazlur Rahman sendiri pernah mengatakan bahwasannya beliau mempraktekkan ibadah-ibadah keislamannya seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya dan sebagainya tanpa meninggalkannya sedikit pun, gitu, sekalipun. Jadi menjalankan perintah ataupun menjalankan keislamannya secara kafah. Itu berkat daripada didikan keluarganya yang amat-amat religius. Kemudian sangat wajar sekali dengan didikannya yang amat religius ini, maka Fazlur Rahman dapat menghafal Al-Quran di usia ke-10 tahunnya. Itu. Adapun suatu mazhab yang dianut oleh keluarganya, keluarga Fazlur Rahman ini menganut mazhab Hanafi. Tetapi ini tidak menjadikan suatu batasan atas pemikiran-pemikiran yang digagas oleh Fazlur Rahman. Meskipun beliau keluarganya madhab Hanafi, beliau dapat melaksanakan suatu pemikiran yang bebas mengenai tentang Islam. Dan salah satu pendapatnya bahwa beliau mengatakan sholat itu pandangannya bahwa sholat yang secara historis yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya wajibnya sholat itu ada 3 yang dijalani oleh penganut mazhab Syiah, gitu. Orang tua Fazlur Rahman ini sangat mempengaruhi tentang pembentukan watak dan keyakinan keagamaannya, namun tidak membatasi mengenai kebebasan terhadap berpikirnya, sehingga Fazlur Rahman terlepas daripada madhab Hanafinya. Itu mengenai biografi Fazlur Rahman. Kemudian dalam Fazlur Rahman ini terdapat banyak perkembangan tentang pemikirannya yang dituangkan oleh karya-karyanya, yang diantaranya Efficiency Psikologi, kemudian Efficiency The Anime, dan banyak lagi. Yang jelas melalui buku-buku Fazlur Rahman ini terlihat pemikirannya, yakni bahwa kajian historis murni. Namun demikian, kajian yang dilakukan oleh Fazlur Rahman ini pada buku yang ditulisnya merupakan suatu proses pewahyuan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu di antara karya-karya beliau. Kemudian dalam menafsirkan Al-Quran, metode yang digunakan oleh Fazlur Rahman ini, yakni pertama memahami terlebih dahulu arti
atau makna dari suatu ayat yang hendak ia kaji berdasarkan situasi dan permasalahan historisnya. Jadi menurut beliau dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu, pertama yang dilakukan oleh seorang mufassir adalah mengkaji dulu secara kontekstualnya bagaimana permasalahan problem-problem yang ada pada masa sebelum ayat itu turun gitu. Kemudian dalam metode Fazlur Rahman ini terjadi dua gerakan atau juga disebut dengan double movement. Ini suatu gerakan yang sangat terkenal yang digagas oleh beliau. Gerakan pertama ini terjadi atas dua langkah. Jadi yang langkah pertama memahami terlebih dahulu makna Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu sebagai suatu alat secara keseluruhan. Nah, di dalam batas-batas ajaran-ajaran yang secara khusus yang merupakan ayat tersebut merupakan respon terhadap situasi-situasi yang terjadi secara khusus gitu. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang digunakan secara khusus, ada juga secara umum. Yang kemudian langkah yang kedua atas gerakan pertama ini yakni melakukan generalisasi jawaban-jawaban ataupun ayat-ayat yang secara khusus yang memiliki tujuan-tujuan sosial secara umum. Sehingga dengan demikian Al-Quran itu sebagai suatu keseluruhan yang memang menanamkan suatu sikap yang pasti terhadap suatu kehidupan dan memiliki suatu pandangan dunia yang secara konkret gitu. Kemudian beliau juga mendakwahkan bahwasanya ajaran yang dianutnya itu tidak mengandung kontradiksi di dalam, tetapi koheran secara keseluruhan gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada gerakan pertama itu terjadi dari hal-hal yang secara khusus dalam Al-Quran ke penggalian dan secara sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjang Al-Quran. Kemudian gerakan yang kedua yang digagas oleh Fazlur Rahman ini mewujudkan suatu ajaran-ajaran yang bersifat umum dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Nah, jika gerakan ganda ini dapat dilakukan, maka menurutnya perintah-perintah Al-Quran akan menjadi hidup kembali dan efektif kembali sesuai dengan beriringnya zaman. Itu. Jadi dengan adanya penafsiran dengan metode ini, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah suatu kalam Allah Subhanahu wa taala yang selalu relevan dengan kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan dari dahulu hingga sampai dengan sekarang. Contoh yang dilakukan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat Al-Qur'annya yakni ketika berpemikiran tentang Tuhan, bahwasanya amal perbuatan untuk menjaga perilaku manusia agar tetap berada di jalan yang benar, kemudian seirama dengan akhlak dan tujuan yang mulia. Karenanya mengenai tentang konsep Tuhan dalam Al-Quran ada secara fungsional. Itu merupakan kajian mengenai tafsir yang digagas oleh Fazlur Rahman yang terkenal dengan suatu metode double movement ataupun gerakan ganda yang dilakukan oleh Fazlur Rahman. Dan jika gerakan ganda ini dapat dilakukan, maka kita dapat menyimak suatu tabir yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Kiranya mohon maaf
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.